Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur karena Tuhan pada saat ini boleh mengizinkan kami untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan memelihara kamu. Tuhan memelihara kamu. Kalau kita membaca teks firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, secara keseluruhan ini adalah sebuah nasihat yang disampaikan Petrus kepada penatua-penatua pada saat itu, agar mereka hidup dengan tanggung jawab yang penuh untuk menggembalakan domba-domba Allah, memberikan teladan hidup yang baik, dan tidak mencari keuntungan dari domba-domba Allah tersebut, tidak mementingkan diri sendiri, sehingga mereka melakukan tugas yang diberikan Tuhan Allah dengan baik kepada mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita fokus kepada teks firman Tuhan yang kita baca saat ini, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10, Tuhan mengizinkan kita untuk hidup di dalam kerendahan hati. Tidak hidup dalam kesombongan, merendahkan diri kita kepada tangan Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan pertolongan di dalam masa-masa sulit yang akan kita alami. Tuhan ingatkan juga bukan kepada hanya para penatua, pelayan, dan kita sebagai warga juga diingatkan. Sesungguhnya semua kita pasti pernah yang mengalami kesulitan, pergumulan. Untuk itu tidak perlu yang namanya hidup sombong. Seolah-olah kita tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, kesulitan. Kita harus hidup dalam kerendahan hati. Dan dikala pergumulan itu datang kepada kita, maka firman Tuhan ingatkan kita pada saat ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan segala, seluruhnya, semuanya ceritakan kepada Tuhan, sampaikan semua kepada Tuhan, dan percaya dengan imanmu, Ia akan memelihara kamu. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara kita harus menaruh kepercayaan Tuhan memelihara kita?
Karena kita sudah jadikan Dia sebagai gembala yang akan melawan, menjaga, menyertai, dan memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita sedang alami, apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di depan, kalau kita percayakan Tuhan sebagai gembala yang akan memelihara kita, maka tidak perlu lagi ada rasa khawatir, takut, cemas yang berlebihan. Kalau kita hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan dan tidak menaruh harapan, yang tidak bergantung kepada Tuhan dan percaya kalau Tuhan memelihara kita, maka di sanalah iblis akan menelan kita, akan menggoda kita, akan menjatuhkan kita dan merongrong kehidupan kita. Orang yang punya pergumulan yang berat, orang yang punya beban dan kekhawatiran yang berlebihan, yang tidak menaruh kepercayaan kepada Tuhan, di sanalah iblis lebih sering untuk mencoba kita agar kita meninggalkan Tuhan, agar kita percaya kepada kekuatan dunia dan tidak lagi menaruh harapan dan kepercayaan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita pada saat ini, lawan iblis dengan iman yang teguh. Jelas dikatakan Petrus, dengan iman yang teguh dan percaya kepada Allah yang belas kasih itu akan melengkapi kita, akan meneguhkan, mengokohkan dan menguatkan kita di dalam pergumulan, ketakutan, kekhawatiran yang sedang kita alami. Kalau kita datang kepada Tuhan, kalau kita melawan pergumulan itu dengan segala kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi kalau kita melawan pergumulan dengan takut yang berlebihan, maka iblis akan tetap menang atas diri kita. Kita harus berani melawan ketakutan kita, melawan kekhawatiran kita. Karena Tuhan akan melengkapi kita dengan segala hikmat dan kekuatan akan pertolongannya dikala kita mengalami pergumulan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus menaruh keyakinan, kepercayaan kita yang penuh kepada Tuhan. Dikala kita hidup dalam kekhawatiran, pergumulan, cemas, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Jangan takut. Kalau kita takut, maka kita akan kalah. Kita harus berani hidup di dalam pergumulan, hidup di dalam masalah. Dengan keberanian itu, maka Tuhan, sumber hikmat, sumber kekuatan, akan memampukan kita melewati masa-masa di mana kita hidup dalam kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, percaya Tuhan memelihara kita. Tuhan kita jadikan gembala dan kita domba-domba yang akan dilawan, dijaga, dipelihara Tuhan senantiasa. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai kami dan memampukan kami untuk tetap hidup tidak khawatir dan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.